Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Multikultural, Ibu Winida Marpau, Magister Psikologi, yang telah memberikan materi kepada kami. Nama saya Viola. Perkenalkan, nama saya Vanessa. Nama saya Leonardo. Perkenalkan, nama saya Putri Rianti Yolanda Tambunan. Nama saya Angel. Perkenalkan, nama saya Charlie Rizko Adila. Kesempatan kali ini, kelompok kami mendapat bagian riset terkait multikulturalisme yang ada di Indonesia, dengan judul jurnal Potret Masyarakat Multikultural di Indonesia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan anggota kelompok saya yang lain untuk mempresentasikan materi yang telah kita bahas bersama. Silakan, Saudari Angel. Baik, terima kasih kepada Saudara Leo atas pembukaannya. Saya akan bahas mengenai masalah terkait dari jurnal ini. Oke, dengan keberagaman yang ada di Indonesia, baik suku, etnis, budaya, dan sebagainya, itu tidak berdampak positif. Jadi, multikulturalisme yang hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini juga merupakan tantangan, karena merupakan aset negara yang bakal terus berkembang. Nah, dalam hal ini, negara bisa berusaha mengerti hambatan antar suku budaya dan mencari solusinya. Namun, apakah Indonesia ini bisa mempertahankan integritas kebudayaannya, saling bersikap toleran terhadap budaya dan tradisi dari nenek moyang kita yang ada di seluruh penjuru Indonesia? Namun kita juga harus bisa mempertahankan budaya kita agar tidak didominasi atau tidak dipengaruhi oleh budaya-budaya luar. Contohnya itu warisan budaya yang ditinggalkan tentunya memiliki nilai yang tinggi. Namun seringkali kita tidak menyadari dari mana warisan budaya tersebut datang. Hal tersebutlah yang membuat Indonesia gampang dipengaruhi oleh budaya lain. Oleh karena itu, kita bisa mempertahankan kebudayaan kita dengan memberitahu keturunan kita mengenai harga dan nilai kebudayaan warisan tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudari saya, Viola. Terima kasih. Terima kasih Saudari Angel. Salah satu contoh budaya yang kita miliki dan diakui seluruh dunia, bahkan UNESCO, adalah Candi Borobudur. Pada tahun 950 Masehi, Candi Borobudur terkubur oleh lava letusan Gunung Merapi dan baru ditemukan kembali hampir 1000 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1814. Sejak saat itu, candi yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia menjadi pusat kunjungan turis yang terkenal dan sering dikunjungi oleh wisatawan di seluruh dunia. Meskipun pada era globalisasi sekarang, kita tetap menjaga dan melakukan penghijauan di sekitar candi agar artefak dan nilai budaya setiap relief masih terjaga dengan baik. Candi Borobudur adalah salah satu peninggalan budaya agama Buddha dan kuil Buddha terbesar di dunia. Terletak di Indonesia dan masih berdiri sampai sekarang membuktikan bahwa masyarakat Indonesia masih saling menghargai dan saling menjaga budaya yang kita miliki. Sayangnya pada era globalisasi, kita seringkali tidak menyadari nilai warisan kita sendiri. Berikutnya untuk ulasan jurnal akan dijelaskan oleh Kak Rianti. Baik, terima kasih Saudari Viola dan saya Yolanda akan melanjutkan untuk memaparkan beberapa hal berikut ini, yaitu judul jurnal adalah Potret Masyarakat Multikultural di Indonesia. Pengarangnya adalah Munif Afandi. Tujuan dari penelitian ini adalah agar kita semua dapat memahami dan menghormati kultur-kultur budaya yang ada pada lingkungan sekitar kita. Metode penelitiannya adalah metode deskriptif dengan teknik studi dokumen, dan subjek penelitian adalah masyarakat di lingkungan terdekat. Selanjutnya akan saya lanjutkan kepada Saudari Vanessa. Terima kasih. Terima kasih Kak Yolanda. Perkenalkan, nama saya Vanessa dan saya akan membahas mengenai hasil penelitian multikulturalisme di Indonesia.
Indonesia memiliki beragam budaya, ras, bahasa, kultur, dan juga agama yang berbeda-beda. Tetapi dengan segala perbedaan ini, kita semua memegang erat semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dari jurnal yang kita pilih, kita dapat menyimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang unik. Meskipun keberagaman budaya sering dipandang sebagai sesuatu yang positif, masalah atau konflik yang ditimbulkan oleh multikulturalisme sangatlah rumit. Toleransi terhadap budaya, etnis, atau agama lain seringkali menimbulkan masalah karena perbedaan pandangan dan ideologi yang cukup signifikan. Namun, Indonesia memiliki prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia akan mengalami kesulitan bertahan hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika bisa dipegang oleh masyarakat Indonesia untuk menghadapi berbagai konflik mengenai keberagaman budaya, agama, etnis, tradisi, adat istiadat, ajaran, moral, dan sebagainya. Multikulturalisme bisa dijadikan tantangan terutama pada masyarakat Indonesia karena multikulturalisme termasuk sebuah aset negara yang terus berkembang. Dalam kasus ini, negara bisa berusaha mengerti hambatan antar suku maupun budaya dan mencari solusi akan hal tersebut. Dengan adanya keberagaman, kita mendapat peluang untuk mengembangkan potensi kita dan saling bekerja sama. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Shirley. Perkenalkan, nama saya Charlie Rizko Adila. Sebelumnya terima kasih buat saudari Vanessa, dan saya akan membahas mengenai masalah dalam materi ini. Nah, apakah Indonesia bisa mempertahankan integritas kebudayaan? Memang betul, kita harus bersifat toleran terhadap budaya lain di Indonesia. Namun, kita juga harus mempertahankan budaya kita agar tidak didominasi atau dipengaruhi budaya-budaya lain. Contohnya, warisan budaya yang ditinggalkan tentunya memiliki nilai yang tinggi. Namun, seringkali kita tidak menyadari dari mana warisan budaya tersebut datang. Hal tersebutlah yang membuat Indonesia gampang dipengaruhi oleh budaya lain. Kita seringkali tidak menyadari nilai warisan budaya kita. Oleh karena itu, kita bisa mempertahankan budaya kita dengan memberitahu keturunan kita mengenai harga dan nilai kebudayaan warisan tersebut. Multikulturalisme memang merupakan suatu yang sangat rumit, namun bukan berarti multikulturalisme itu beban, melainkan aset negara. Ada konflik internal yang terjadi karena beragaman budaya di Indonesia, dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika sangat cocok dipegang untuk menghindari eksklusivisme. Kita bisa menghindari eksklusivisme dengan mutual interest. Namun, tugas kita bukan hanya memegang prinsip Bhinneka Tunggal Ika saja, tetapi kita juga harus mempertahankan integritas kebudayaan kita dari budaya negara-negara lain dan krisis budaya. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman kami. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Bila pun ada pertanyaan, kritik maupun saran yang membangun dari ibu dosen ataupun rekan-rekan sekalian, kami persilahkan. Demikianlah hasil diskusi akhir kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Salam kebajikan, Namo Buddhaya. Terima kasih.